هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Koran The Straits Times terbitan Singapura tanggal 1 Agustus 2001, menampilkan berita mengenai penemuan baru oleh para ilmuwan dari Universitas Cardiff, Inggris. Mereka berhasil menemukan bakteri yang didapati hidup di atmosfer pada ketinggian yang sangat jauh di atas permukaan bumi. Sedemikian tingginya sehingga berindikasi kuat bakteri tadi berasal dari angkasa luar. Para ilmuwan itu menyebutnya sebagai bukti identifikasi positif pertama tentang adanya kehidupan di luar bumi kita. Walaupun sudah banyak menjadi judul film khayalan ilmiah, sejauh ini teori mengenai makhluk hidup di luar angkasa baru diperkuat oleh catatan-catatan laporan para saksi mata yang mengaku melihat piring terbang, UFO, atau alien, makhluk asing dari langit. Ketua tim ilmuwan, Profesor Chandra Wickramasinghe yang merupakan guru besar astronomi dan matematika terapan di Universitas Cardiff, Inggris, menyampaikan temuan ini dalam sebuah konferensi internasional tentang optical engineering di San Diego, California. Dikatakannya, sebuah fenomena baru tentang kedatangan bakteri-bakteri dari luar angkasa ke bumi bisa dikembangkan menjadi teori yang revolusioner. Penelitian yang dilakukan yaitu dengan mengirimkan balon dengan perlengkapan canggih ke lapisan atmosfer luar bumi dari sebuah fasilitas riset di kota Hyderabad, India. Pada ketinggian 41 km 2 kali lebih tinggi dari percobaan yang pernah dilakukan oleh NASA, Lembaga Ruang Angkasa Nasional Amerika Serikat, lebih tinggi dari daerah yang disebut tropopause, perbatasan antara troposfer, lapisan atmosfer terbawah, dengan stratosfer. Peralatan balon tadi mengambil sampel contoh udara untuk diteliti. Peralatan otomatis dari balon tadi telah menjaga tabung berisi sampel udara dalam keadaan steril sampai ke bumi untuk mencegah kontaminasi. Kemudian di laboratorium, sampel udara tadi dibubuhi zat pewarna fluoresen yang hanya diserap oleh membran dari sel-sel yang hidup untuk mendeteksi ada tidaknya organisme hidup di dalamnya. Selanjutnya dilihat melalui mikroskop elektron. Ternyata nampak gugusan makhluk berbentuk koral batu karang berdiameter 5-15 mikrometer tersebar dalam sampel udara tadi. Susunan kepadatan bakteri tadi di dalam sampel yang diambil dari ketinggian yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa bakteri-bakteri tadi turun dari angkasa luar dan bukan terlempar ke atas dari bumi. Apalagi didukung oleh fakta bahwa lapisan tropopause adalah batas paling atas di mana udara dari muka bumi mengalir ke sana, sedangkan bakteri tadi ditemukan jauh di atasnya. Jadi kesimpulan tim ilmuwan Universitas Cardiff tadi yaitu bahwa bakteri tadi datang menyerbu dari angkasa luar. Menurut koran The Guardian, London, ada sebagian pendapat ilmuwan lain yang skeptis dan mengatakan bahwa bakteri itu berasal dari bumi, tetapi mereka tidak mampu menjelaskan bagaimana caranya bakteri itu bisa sampai berada di tempat yang sangat tinggi. Sementara itu, saat ini sedang dilakukan pengembangbiakan bakteri angkasa luar tadi di Laboratorium Pusat Astrobiologi Universitas Cardiff di bawah pimpinan Profesor David Lloyd untuk menganalisis kode genetika atau DNA-nya. Penemuan-penemuan sebelumnya. Tahun 1971.
satelit Mariner 9 yang mengorbit di planet Mars, mengirimkan foto-foto permukaan planet itu. Di sana tampak berlusin-lusin saluran kanal yang berkelok-kelok, sehingga para ilmuwan menduga bahwa kanal-kanal itu terjadi oleh kikisan air yang mengalir dan adanya air menunjukkan adanya kehidupan di planet Mars. Tahun 1995, ditemukan planet pertama di luar tata surya kita. Temuan ini membuktikan adanya kemungkinan keberadaan planet yang mirip bumi mengitari matahari nun jauh di galaksi lain. Tahun 1996, para ilmuwan NASA menyatakan bahwa sebuah meteorit berbentuk buah pir yang jatuh di Antartika 13.000 tahun yang lalu menunjukkan bekas-bekas guratan mikroskopik yang diduga kuat berasal dari sejenis organisme hidup dari planet Mars. Pernyataan ini menyulut debat ilmiah tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet itu 3,5 miliar tahun yang lalu. Tahun 2000, para ilmuwan menyatakan mereka menemukan bukti adanya air mengalir di planet Mars. Hal ini mengisyaratkan adanya bentuk-bentuk kehidupan primitif di sana. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 4 di atas memberi isyarat tentang adanya sesuatu yang turun dan naik ke langit. Dalam berbagai kitab tafsir yang ada, para mufassirin menerangkan bahwa ayat tadi menandaskan luasnya ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Sedangkan detail tentang apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya ditafsirkan dalam dua jenis, yaitu benda-benda fisik dan benda-benda gaib. Sebagian ahli tafsir mengartikan bahwa yang turun dari langit ialah hujan dan salju, sedang yang naik ke langit adalah uap dan asap. Ahli tafsir yang lain menyebutkan bahwa yang turun dari langit adalah malaikat dan wahyu, sedang yang naik adalah amal saleh, ruh, dan doa orang tertindas. Tafsir itu tentu tidak memuaskan kita yang hidup di masa kini. Yang turun dari langit ternyata bukan hanya hujan dan salju, tetapi bisa meteor, radiasi, partikel, bakteri, bahkan bisa saja makhluk asing dari ruang angkasa. Subhanallah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 18. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Tidakkah kamu tahu bahwa kepada Allah bersujud siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang melata, dan sebagian besar manusia? Tafsir klasik mengartikan bahwa yang dimaksud dengan siapa yang di langit adalah para malaikat, sebagaimana ditemui dalam banyak hadis tentang malaikat yang tugasnya khusus bersujud terus-menerus. Namun cara Allah menyebut lagi secara khusus, wakat sirun minanas, dan sebagian besar manusia, secara eksplisit mengisyaratkan bahwa bukan hanya menunjuk kepada manusia saja, tetapi juga makhluk lain. Sehingga siapa yang di langit juga bisa menunjuk kepada makhluk bernyawa yang bisa sujud, bukan hanya malaikat. Allahu Akbar. Dengan demikian, seharusnya umat Islam yang berpikir sudah bisa menduga akan kemungkinan adanya kehidupan di angkasa luar. Penelitian-penelitian seharusnya diarahkan berdasarkan isyarat Allah dalam Al-Quran, sehingga lebih efisien dan terarah. Maha suci Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran, yang menjadi pedoman hidup sampai akhir zaman. Kitab yang berisi isyarat bagi penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan terus-menerus, demi kemaslahatan umat manusia.